Praise the Lord. Ya. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus. Sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu, ini nggak sengaja. Paulus berhenti di Tirus itu bukan karena berencana, tapi muatan kapal harus dibongkar kontainernya. Jadi Tuhan itu heran ya. Tuhan itu bisa respect visi kita dan memberi kesempatan. Paulus pernah bilang gini, aku ingin memberitakan Injil di mana Kristus belum diberitakan. Lebih tepatnya di Tirus, Paulus memberitakan Injil di mana Kristus tidak memberitakan Injil di sana. Berkali-kali dalam kehidupan Yesus ketika masih hidup di Galilea secara fisik di sana, Yesus pernah sampai ke perbatasan Sirus, namun tidak pernah memberitakan Injil. Makanya Yesus pernah menegur Korazim dan Betsaida. Andai kata mujizat yang dilakukan di Tirus dan Sidon, maksudnya andai kata mujizat yang dilakukan di Korazim dan Betsaida itu kulakukan di Tirus dan Sidon, mereka sudah jauh lama dulu bertobat. Bahkan Yesus ketika didatangi seorang perempuan yang kesasar datang ke wilayah Israel, padahal sengaja, dia berkata, sembuhkanlah orang yang kucinta. Yesus berkata, buat apa aku ambil roti dan kasih ke anjing? Wanita Sirofenisia itu menjawab, itu dari atas kan Syria, Sirofenisia, Fenisia, ingat tadi Paulus berlayar kemana? Fenisia. Dia berkata, sekalipun anjing makan dari remah-remah meja tuannya yang menjadi milik anaknya. Yesus berkata, iman kayak gini tidak ketemu nih di seluruh Israel. Pergilah sembuh. Itu mujizat yang yang sangat langka. Dialami orang-orang Israel sebelah utara Syria naik atas sana. Orang-orang Arab katakanlah. Yesus tidak pernah nginjili di luar batas Israel karena dia diutus kepada domba tersesat dari kalangan Israel. Di tempat Yesus berhenti, Paulus lanjutkan. Ajaib gak gara-gara muatan kapal? Gara-gara muatan kapal. The vessel must stop to unload. And then as a result, oleh karena itu alhasil Paulus harus turun dari kapal, menemukan dirinya di Tirus dan dia spend time 7 hari di situ. Ya, spend time di sana beberapa hari. Di Tirus ini, di tempat Yesus tidak sempat memberitakan Injil, Paulus lanjutkan. Tuhan itu ajaib ya, hati-hati dengan apa yang kau cetuskan. Paulus mencetuskan, dicatat. Cuman bedanya kalau kita mencetuskan dicatat dalam kitab-kitab Tuhan, kalau Paulus mencetuskan karena dia adalah rasul yang menulis kanonikal, menulis Alkitab. Kalau dia ngomong sesuatu jadi Alkitab. Kalau saya nggak bisa, nggak boleh. Kalau siapapun di antara kita ngomong sesuatu jadi Alkitab itu kesesatan. Kita hanya memberitakan Alkitab, paham maksud saya? Paulus pernah ngomong begini, aku hendak memberitakan Injil di mana Kristus belum memberitakan atau diberitakan. Dapat dia. Karena muatan kapal. Be careful your life vision, you're gonna get your life vision. If you have no vision in your life, then you will get nothing. You'll get emptiness in your heart. Kalau kita tidak punya visi dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan memperoleh apa-apa, cuman melulu masuk angin rohani, karena hati kita akan hampa. Hati-hati gunakan mulut kita. Kita cetuskan apa itu Tuhan akan indahkan, atau Tuhan akan hukum kita karena itu. Setiap perkataan sia-sia akan satu-satu diseret ke tahta Allah. Setiap perkataan iman akan Tuhan jadikan. Ya, bangsa Israel punya visi, kami semua akan mati di sini, dimakan seperti belalang mereka raksasa. Tuhan berkata, terjadilah. If that's your vision, negative vision pun adalah visi. Visi negatif adalah visi. Apa visi hidupmu? Tuhan itu luar biasa. Kalau saya lihat gini ya, kasih Tuhan kepada anak-anaknya itu dahsyat sekali. Paulus loh, cuman berangan, dia berhenti, Tuhan, gara-gara muatan, dia bisa berakhir di sebuah tempat, dan ada glory di sana, sesuai dengan janji Allah. Bapak, Ibu, Saudara, jangan remehkan pengakuan iman. Percayalah, kalau tidak terjadi sekarang, terjadi nanti. Ucapkan perkataan iman yang sesuai firman. Keluargaku akan melayani Tuhan. As for me and my house, we will serve the Lord. Yosua, katakan, aku dan seisi rumah tanggaku akan melayani Tuhan. Kalau seorang kakek bisa ngomong tentang cucunya, Tuhanlah Allah Abraham, Ishak, Yakub, ada berkat keturunan ya Tuhan. Ucapkan.
Visimu tidak jauh, persis ada di mulutmu. Bapak Ibu Saudara, Paulus pernah ngomong sesuatu, digenapi sama Tuhan. Dan digenapinya di ujung sebelum tidak jauh sebelum dia mati. Tuhan itu setia dengan perkataan hamba-hambanya. Tuhan melakukan keputusan, utusan-utusannya. Ini kan setelah ke Yerusalem, Paulus ke Roma, lalu meninggal dunia di penggal kepala di Italia. God will remember what you say. He'll make it come true. Tuhan akan ingat apa yang kau katakan, Tuhan akan jadikan. Kalau enggak gitu, enggak mungkin Alkitab dibuka dengan kitab Kejadian. Enggak mungkin. Kalau memang Tuhan pelupa akan dibuka dengan Alkitab, kita akan mulai dengan buku kelupaan. Kejadian. Tuhan kalau kasih kita Alkitab, Tuhan bermaksud untuk jadikan, makanya namanya Kejadian. I'm gonna make it come true in your life. I'm a faithful God, a covenantal God. Akulah Allah perjanjian. Akulah Tuhan yang setia. Amin. Praise the Lord. Waktu saya lihat Tirus gini itu saya terharu berkata, ya Tuhan kau ingat hambamu Paulus. Dan saya yakin kita harus punya visi yang benar ya. Nah, lihat ayat 4. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Di Tirus dia tinggal 7 hari. Nah mari kita pelajari orang-orang Tirus, ketemu orang. Kita berdoa ya Tuhan kirimkan orang-orang yang baik sama kita. Tuhan kirimkan orang-orang yang loyal. Kalau orang itu melayani Tuhan ya, kalau orang itu betul-betul menggenapi tujuannya, Tuhan akan kirim orang-orang baik ke kita. Tapi juga tidak jarang orang-orang jahat bukan Tuhan kirim, tapi sebagai ujian. Tapi Tuhan berjanji di Yesaya, kau akan mencari orang yang mau berkelahi denganmu, kau tidak akan menemukan mereka. Mereka akan usang seperti pakaian. Jadi hati-hati, kalau orang jalan dalam tujuannya jangan interupsi. Be a friend to those who walk in God's destiny. Do not be their enemy. Jadilah teman kepada orang-orang yang berjalan dalam tujuan ilahi. Atau lebih tepatnya kalau Anda berjalan dalam tujuan ilahi, percayalah saudara, Tuhan pasti akan provide, menyediakan teman pada Anda. Ya. Dan Tuhan kirim orang-orang Tirus. Tirus ini 7 hari kan di situ, yang mengunjungi orang-orang di sana. Orang-orang di Tirus bukanlah hasil pelayanan Paulus, lain dengan di Efesus, di Korintus, itu semua gereja-gereja yang didirikan oleh dia. Filipi di penjara itu ceritanya, waktu itu ingat gak, lalu Lydia si pengusaha kain ungu. Oke, di Efesus ada 12 orang lalu kepenuhan Roh Kudus, mereka lah yang jadi penatua-penatua yang nanti menangisi dia waktu perpisahan itu. Kalau Anda lihat satu persatu ya, ini semuanya, itu hasil usaha, hasil buah air mata dan pelayanan Paulus. Tirus bukan. Saya beritahu Bapak Ibu Saudara, masih akan ada orang-orang yang Tuhan kirim, dan ada berkat-berkat yang akan Tuhan kirimkan kepada Anda yang bukan dari hasil usaha dan jerih payah maupun air mata Anda. You just walk God's destiny, jalani aja tujuan ilahi. Tuhan akan tambahkan dari waktu ke waktu. Tenang aja, asal hati Anda benar, orang mau ngomong apa, oposisi, ataupun gosip, ataupun apapun juga yang merintangi memuji, kalau Tuhan yang membuka pintu, siapa yang bisa menutupnya? Jangan lawan, jangan benci, jangan hakimi, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan tampar pipi kiri kalau ditampar pipi kanan. Mereka akan berurusan dengan Tuhan. Anda berurusan dengan Tuhan sendiri. Tuhan yang berurusan dengan mereka. Anda tidak punya urusan sama manusia, kecuali untuk mengasihi mereka. Kecuali untuk melayani. Urusan Anda dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Tuhan bisa tambahkan kepada Paulus orang-orang yang indah. Coba lihat sekarang ayat 4. Ini bukan hasil usahanya Paulus. Dia ketemu teman-teman baru, gara-gara muatan kapal. Lucu enggak? Kadang-kadang dalam hal kebetulan, dalam hal-hal yang tidak terduga, tidak kita rencana, hal-hal indah berikutnya Tuhan berikan. Oke? Jadi jangan pernah kita ini sombong hati merasa semua itu karena rencanaku, karena aku tuh hebat. Enggak, ada banyak hal-hal indah. Itu terjadinya memang disengaja sama Tuhan dalam bentuk kebetulan. Supaya kita jangan menyombongkan diri karena perencanaan. Ayat 4, di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Pertama-tama datang ujian dalam hubungan mereka. Ya. Paulus itu seseorang yang jelas sekali visi misinya. Yang saya suka dari Paulus waktu saya baca tentang dia, orang ini berpendirian, orang ini berprinsip, orang ini tidak gampang goyah.
Makanya Tuhan bisa percaya sama dia kalau dikasih sesuatu itu jadi. Ini tipe orang yang komitmen sampai akhirnya. Bukan tipe orang yang setengah-setengah. Paulus itu kalau pegang sesuatu dia selesaikan. Itulah sifatnya. Dan oleh bisikan roh, jelas-jelas roh di sini R-nya huruf besar itu Roh Kudus. Murid-murid itu yaitu yang di Tirus yang bukan murid-murid Paulus. Mereka bukan hasil pelayanan Paulus tapi orang-orang Kristen yang sudah ada di sana. Entah gimana, siapa yang injili saya nggak ngerti. Apakah ada hubungan dengan wanita Sirofenisia? I don't know. Oke? Tetapi murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Sometimes people mean well, but they could be a danger to your destiny. Kadang-kadang ada orang-orang yang bermaksud baik dan mulia bisa bahaya buat misi Tuhan dalam kehidupanmu. Ya. Karena itu tidak boleh kita itu, karena itu setiap kita harus tahu kehendak Tuhan atas hidup kita. Setiap kita itu harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, Alkitab mengatakan oleh bisikan roh, jadi Roh Kudus membisikkan sesuatu, murid-murid itu menasihati Paulus, nah itu dari mereka. Kalau Roh Kudus membisikkan mereka, nasihat itu adalah nasihat adalah mereka dapat informasi dari Roh Kudus, lalu mereka olah keluar nasihat. Oke? Yang mereka terima dari Roh Kudus, mungkin Roh Kudus bisikan, Paulus itu akan menderita di Yerusalem. Memang begitu. Tapi keluarnya malah mereka menasihati supaya ia jangan pergi ke sana. Bapak, Ibu, Saudara, disinilah letak wahyu dan hikmat. Anda kalau cari 7 nabi, 7 kan ngomongnya beda-beda. You believe it or not? Makanya setiap orang perlu punya hubungan pribadi. Karena itu saya hari ini ajarkan untuk kita itu punya hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Orang kalau punya Roh Kudus tidak akan mengubah firman. Oh, Roh Kudus beritahu sama saya nggak apa-apa berzina, nggak mungkin karena Alkitab mengatakan jangan berzina. Kalau kita tahu kebenaran Alkitab, lalu kita punya hubungan yang dekat dengan Roh Kudus, kita akan ngerti arah hidup kita. Nggak usah tunggu dinubuatkan sama siapa, nggak usah tunggu ada orang memberi konfirmasi. Karena kalau kita mendengar semua orang akan membingungkan. Nggak semua ditulis di Alkitab sih. Mau sekolah ngambil bisnis, ekonomi, atau seni. Anda tanya 5 orang, 5 beda-beda. Kalau tanya papa mama mungkin jawabannya pokoknya yang aman, yang pasti dapat pekerjaan. You must have a relationship with God to know God's will for your life. Anda harus mempunyai hubungan dengan Allah untuk memiliki, untuk tahu kehendaknya atas kehidupanmu. Untung Paulus itu jelas misi hidupnya. Kalau enggak kan dia pasti akan bimbang enggak ke Yerusalem. Karena mereka oleh bisikan roh berkata begitu. Saya yakin Roh Kudus sungguh membisikkan ke mereka. Tapi keluarnya lain, Roh Kudus bilang sama mereka, Paulus ini akan menderita. Roh Kudus tidak suruh murid-murid di Tirus ini untuk halangi dia pergi ke sana. Roh Kudus cuma mewahyukan karena mereka peka bahwa Paulus ini nanti akan mati martir suatu hari. Yerusalem permulaan dia menderita. Roh Kudus tidak ngomong untuk mereka larang dia pergi. Jadi hati-hati. Orang yang mendoakan kita bermaksud baik sekalipun bisa terima wahyu, tapi hikmat tetap di tangan kita, paham ini? Orang bisa terima wahyu untuk kita timbang. Nubuatan jangan diremehkan, pegang yang baik kata Alkitab. Paulus itu percaya nubuatan. Tetapi hikmat arah hidup kau yang tentukan. Anda yang tentukan. Saya punya prinsip dalam kehidupan ini, tidak boleh tuli rohani. Orang yang tidak mendengarkan manusia sudah tidak bisa mempertimbangkan nasihat orang itu juga tidak bisa mendengarkan Tuhan. Tapi kalau kita dengar semua manusia, kita akan bingung mau kemana arah. Bapak, Ibu, Saudara, itulah sebabnya Anda perlu bangun mesbah pribadimu. Tidak bisa bergantung untuk orang lain doakan. Tidak bisa minta hamba Tuhan tumpang tangan. Tidak bisa cuma minta supaya dinubuatkan. Cannot. You must know what you want in your life. Harus tahu apa yang Anda mau. Anda harus tahu Tuhan pernah bicara apa dalam kehidupanmu. Anda harus pegang erat. Dan Paulus dengan segala resiko pergi itu nyawa loh. Tapi dia tahu bahwa Tuhan mau ke situ, mati pun gua kamguan. Mati pun saya rela. Jadi orang itu harus punya prinsip. Tapi bukan karena merekayasa pikirannya. Tapi hasil doa. Makanya kita ini harus doa. Kita ini harus doa secara pribadi. Harus buka Alkitab sendiri. Gak cuman hanya disuapi. Kita harus buka firman Tuhan. Kita harus punya hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Karena ada ayatnya berkata begini, Yohanes menulis di suratnya. Karena kita tidak perlu seorang mengajari kita lagi. Karena urapan-pengurapan ada dalam kita mengajarkan segala sesuatu. Sehingga kita bisa membedakan yang baik, yang benar dari yang salah.
Bukan berarti kita tidak perlu guru. Wong guru itu jawatan dalam tubuh Kristus kok. Nabi, rasul segalanya. Tapi setiap orang Kristen harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Akan datang waktunya kayak Paulus. Dia jelas-jelas terima visi dari Tuhan. Misinya ke Yerusalem dan ke Roma. Tapi di tengah-tengah ketemu Tirus tidak sengaja. Oleh bisikan Roh Kudus yang membingungkan kan. Roh Kudus kok ngomong sama dia pergilah Yerusalem. Roh Kudus kok ngomong sama mereka jangan pergi ke Yerusalem. Roh Kudusnya yang mana yang benar? Untungnya Paulus itu sudah punya hubungan dengan Tuhan. Dia sudah terima dulu dari Roh Kudus. Jadi waktu Roh Kudus ngomong membisikkan ke telinga mereka, maksud Roh Kudus gini loh bro. Kamu itu diberitahu, kalian itu memang peka. Orang-orang Tirus itu luar biasa rohaninya. Baru kenal, enggak kenal, bukan hasil pelayanan saya, enggak tahu sejarah saya, bisa tahu masalah saya. Thank you, kamu meneguhkan aku. Bahwa Tuhan tahu di mana aku berada, bahkan sekarang pun terdampar di Tirus ini Tuhan tahu, bukan kebetulan. Terima kasih. Tapi bagian dari yang kamu katakan, nasihati aku untuk dan melarang aku ke Yerusalem, sorry yang itu enggak saya terima. Enggak saya terima, karena itu keputusan saya. Thank you, respect my decision. Hargai keputusanku. Roh Kudus kasih wahyu, puji Tuhan. Hikmat arah tetap antara saya dengan dia. Aku akan tetap ke Yerusalem. Itulah sebabnya mencari kehendak Tuhan itu gampang-gampang susah. Tipis. Tipis. Suaranya. Makanya itu jangan pernah berkanjang pada penglihatan. Kalau kita mau tahu jalan-jalan di depan kita, setiap keputusan kita apakah dari Tuhan tidak, Anda harus punya rasa aman dengan Tuhan dulu. Aku tidak dengar Tuhan secara audible, tapi aku tahu misi hidupku ini. Aku mengambil keputusan ke kiri. Ke kiri ambil, ke kanan ambil. Jadi orang yang rasa aman dalam Tuhan sertai aku. Asal kiri kanan itu bukan melanggar firman, kalau itu jelas-jelas gak usah tanya Roh Kudus. Baca Alkitab aja ngerti kok. Jangan kita jadi orang yang malas, tanya sedikit kita tanya Roh Kudus, kaos kakiku pakai merah atau hijau, kebetulan Natal. Mau jadi pohon apa? Kalau di Alkitab sudah ditulis, settle. Karena jadi orang itu harus tahu, jadi orang Kristen yang bingung. Maka saya hari ini ajarkan anak muda. Ada banyak yang tanya sama saya harus ambil apa ya? SMA 3 baru bingung mau ngambil fakultas apa. Jurusan apa? Saya bilang harusnya kamu SMP 3 sudah harus mulai mikir. Jangan SMA 3. Decide, putuskan. Kalau tidak ada halilintar dari surga, ekonomi, manajemen, you decide. Pursue, kejar, komitmen, lalu terakhir prevail, menang. Tuhan beserta denganmu, tidak usah takut, jangan bimbang. Tuhan memegang tanganmu, tangan kanan dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, jadi orang Kristen yang dengar-dengaran tapi nggak ngawang. Jadi orang Kristen yang jelas tahu Tuhan ini aku mau. Aku mau jadi apa? Maka aku harus studi ini. Aku mau jadi film produser. Aku harus belajarnya di media. Aku mau jadi seorang yang betul-betul nanti buka toko, pokoknya musik lah. Aku akan ngambil musik. Anda harus tahu. Psst. Ya, jangan takut membuat kesalahan. Paulus ini seolah-olah minoritas melawan semua orang berkata don't go to Jerusalem. Dia berkata I'm going. That's my decision. Keputusanku. Amazing. Saya melihat keteguhan hati karena orang ini jelas-jelas tahu misinya. Cepat aja lalu selesai. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai ke luar kota. Wow, ini orang-orang Tirus ya. Saya patut kagumi. Kita patut mengagumi mereka. Jadi mereka itu ngantar Paulus. Nasihat mereka tidak terima, mereka nggak marah. Setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Penulis kisah para rasul Lukas juga ikut sama Paulus. Murid-murid semua di Tirus itu, semua loh, bersama dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai ke luar kota, ke pelabuhan. Dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Ini orang luar biasa. Ada sebuah kebudayaan kerajaan sorga yang patut kita pelajari, kita terapkan dalam kehidupan rohani kita, termasuk sampai keturunan kita. Here came Paul, datanglah Paulus. Bukan siapa-siapa buat mereka, tapi tentunya mereka pernah mendengar siapa dia. Oke. Saya suka sekali kebudayaan daripada orang-orang Tirus ini, padahal mereka bukanlah hasil usaha Paulus. Jangan hanya menghargai hamba-hamba Tuhan yang bekerja keras untuk Injil,
dari kalanganmu dan kalanganku saja. Orang Tirus, Paulus itu bukan organisasi mereka, tapi mereka hargai. Terapkan, ajarkan kepada keluarga, istri dan anak diajak keluar ke tepi pantai antar Paulus. Teach, if we want our family to be blessed, learn to respect men and women of God. Kalau kita mau keluarga kita diberkati, miliki kebudayaan ini. Tentunya ada banyak nabi palsu, rasul palsu yang harus kita uji, saya ngerti. Tapi kalau ada orang-orang yang sungguh-sungguh bekerja keras untuk Tuhan, seorang pelayan Tuhan yang telah menunjukkan pengabdian, tidak tentu harus pendeta, tapi siapa saja, learn to respect them. Paulus bukan dari organisasinya, tapi mereka menghargai hamba Allah. 2, learn to respect the man of the hour. The man of the hour itu apa? Hamba Tuhan yang sedang Tuhan pakai. Kalau Anda berada dalam kelompok kecil dalam ministry, Anda masuk, Anda bukan apa-apa. Karena yang mimpin kelompok kecil sel group itu adalah orang itu dan orang itu dipakai Tuhan. Belajarlah senang dan berkati orang yang sedang dipakai Tuhan. Ya. Karena mereka tahu Paulus siapa. Mereka mendengar Paulus itu sangat-sangat pelayanannya sangat signifikan di antara orang-orang non-Yahudi, bangsa-bangsa lain. Jadi mereka belajar menghargai dia. Dan bahwa saya melihat mereka ajarkan anak-anak mereka untuk ikut nganter loh. Nganterin Paulus saja loh, gak usah rame-rame. Yang laki-laki kan bisa diajak istri dan anak-anaknya. Why? Bukan untuk Paulus. Saya bisa mengerti pikiran daripada pria-pria Tirus. Mereka mau their wives and children to learn to respect the man of God also. Mereka juga mau. Jadi mereka ngantar ke Paulus ke kapal bukan karena Paulusnya. Bagi Paulus kan tambah banyak orang kan tambah interaksi, tambah dia nggak bisa istirahat. Mereka bawa itu anak-anaknya untuk ikut pergi, untuk ajarkan anak-anaknya dari sejak masa dini menghargai hamba-hamba Allah. I love it. I love it. Anda ingat gak Elisa? Ada anak-anak kecil, anak-anak muda yang kurang diajar papa mamanya, tidak punya culture atau kebudayaan seperti ini. Olo-olo Elisa, botak lu. Dimakan beruang, dibunuh. Kalau kita mau anak-anak kita diberkati Tuhan, ajari mereka sejak dini to learn to respect churches. However imperfect churches are. Belajar untuk menghargai gereja. Karena gereja adalah institusi Allah. Dari sejak mereka kecil, masih mainan, masih balita-balita, ajari mereka untuk menghargai gereja. Jangan didik mereka untuk pahit terhadap rumah Tuhan. Anak-anak kita harus dari sejak dini ajari untuk mereka respect dan menghargai dan mencintai orang Kristen. Ajari mereka untuk mencintai musuh masih jauh, itu pelan-pelan kamu tidak boleh balas. Untuk ngajari mengasihi masih belum di level itu. Tapi kalau mereka bisa mencintai saudara seiman, kasih mereka akan bertumbuh dan mereka bisa mengasihi musuh. Teach them to learn and respect and honor Christians. Then all men. Ajari mereka untuk respect, untuk menghargai orang-orang Kristen. Lalu suatu hari menghargai semua orang. Kalau kita bisa ajar dari sejak mereka dini, keluarga kita, as for me and my house, aku dan seisi rumah tanggaku, suami, istri dan anak-anaknya, niscaya pegang ini kata-kata, ujilah, ini direkam. Your family shall be blessed. Saya tidak berkata kita kultus individu loh ya. Lalu kita menghargai itu dengan buta. Nabi palsu pun kita terima. Mereka yang bersilat lidah, yang memberikan pengajaran sesat, kita berkata, ini hargai hamba Tuhan. Makanya itu masuk satu karunia membeda-bedakan. Kita harus bisa menimbang, makanya kita harus tahu firman. Kalau orang itu tidak ajar firman, dia bukan hamba Tuhan. Kalau dia melecehkan orang-orang sekelilingnya, terjadi skandal-skandal orang ini, orang itu. Dia nggak menghargai seksualiti orang lain, maka dia bukan hamba Tuhan. Yang saya maksudkan yang tulen, bagaimana kita tahu gampanglah yang sederhana dari buah-buahnya. Saya tidak ngomong ini untuk kami loh ya, kami tidak kurang-kurang dihormati. Saya ngomong untuk orang-orang yang di sekeliling Anda, learn to respect them. If you want to be blessed in church, don't just sit down and listen to sermon. Kalau Anda mau diberkati Tuhan dalam gereja, jangan cuma duduk mendengarkan khotbah. Anda lihat orang-orang asyir yang berdiri dari tadi, berdiri kayak begitu, sebelum pulang, nggak ada susahnya kan, kita orang Indonesia inisiatif sedikit, malu sedikit, kaku, kikuk, nggak apa-apa, tapi harga yang Anda bayar nggak seberapa dengan orang itu pulang diberkati. Salami dan berkata, makasih untuk pelayananmu ya Pak. Orang itu kaget loh, yang asyir aku atau kamu? Respect them. Hargai orang Kristen. Jadikan itu kebudayaan di rumahmu. Kalau nanti ada hamba Tuhan jatuh, ya tinggal jelaskan proporsional. Kalau ada gereja yang gak keruan, ya kita jelaskan
profesional dan proporsional pada keluarga kita. Tidak semuanya kayak begitu. Saya mau anak-anak saya dari kecil, respect men and women of God and Christians. Karena saya tahu, only then hanya begitulah. Mereka akan grow up blessed. Dan bertumbuh diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Belajar dari orang-orang Tirus ya. Mari kita semuanya, itu yang disebut belajar saling mengasihi, dimulai dari kita dulu. Ajarkan, kasih culture seperti itu. Nah terakhir sebelum saya selesai, saya munculkan ada 3 visi dulu di sini. Tangkap ini sebagai visinya Gereja Mawar Sharon. Ya visi misi kita statementnya ada, tapi ini cuma rangkuman dari khotbah. Jangan lupa ya, kita berdiri, kita jadi orang Kristen hari ini di atas muka bumi ini. Ada 3 hal yang harus kita selalu doakan dan perjuangkan. Atau kita bisa lakukan sesuatu, do it, do something. Di ibadah-ibadah sebelumnya saya ajarkan, jangan takut susah kalau bisa bantu orang. Jangan takut sulit kalau kita bisa selamatkan jiwa-jiwa. Ya, jangan takut susah kalau kita bisa mempersatukan gereja. Jadi 3 visi ini harus ditaruh di dada. Ini salah satu daripada tujuan hidupmu juga, secara korporat maupun individu. Kita semua punya visi jiwa-jiwa. Kita semua punya visi perintisan gereja-gereja. Ayo kita dukung dengan cara yang kita bisa. Bersama-sama corporate effort atau usaha teamwork ini. Yang terakhir, visi persatuan gereja. Doakan terus hari-hari ini agar gereja bersatu di seluruh dunia. Ya, karena roh perpecahan itu bisa terjadi di mana-mana. Mari kita berdoa. Termasuk untuk gereja kita juga gak kebal. Kita harus doakan. Ya Tuhan, kami minta supaya persatuan. Harus doa. Lebih banyak orang berdoa, lebih bagus lagi. Berarti iman kita semakin besar. Bapak Ibu Saudara, tangkaplah ketiga hal ini. Nanti saya tidak ada waktu untuk jelaskan yang tempat ini. Kami akan pergi munculkan aja yang FKA. Nanti next kami juga ada perjalanan misi. Perjalanan misi ke Myanmar, tapi sebelumnya ke Sarawak. Ya, Anda bisa lihat nanti di YouTube-nya aja, ke YouTube saya. Anda bisa juga dengarkan khotbah sebelumnya, di mana juga ada tayangannya Pastor Moro memberikan laporan dari Sarawak. Oke, ini doakan, jadi mitra kami. Tapi nggak cuma berhenti di sini. Ini yang di luar Mawar Sharon, karena FKA sangat andil. Yang di dalam Mawar Sharon juga banyak. Kita merintis gereja-gereja baru. GMS Tangerang barusan sudah berdiri dan sangat-sangat diberkati. Ya, nanti juga di kota-kota, di pulau-pulau saya rindu sekali, ada di Kupang. Sampai sekarang Papua masih belum berdiri. Ayo kita doakan supaya segera jadi. Oke, NTT menunggu. Ya ampun, Bapak Ibu Saudara, jangan hidup bagi diri sendiri, kerjalah, sukseslah, bahagialah. Tapi lebih daripada itu, ketahuilah, hidupmu masih ada misi di atas muka bumi ini, bukan hanya menyenangkan diri sendiri. Ya. Nah FKA ini ada tulisan fka.org.id, Anda bisa ke philipmantova.com atau ini untuk bisa terlibat bagaimana dalam misi-misi yang lebih jauh. Ada 2 akun, ada 1 akun baru yang kami barusan ciptakan di FKA. Yang 1 akun pertama, kalau Anda memang mau terlibat dalam dana, maka akun yang ke-1 itu namanya untuk event-event khusus. Untuk event rutin. Jadi FKA, anak-anak FKA, nanti gembala-gembala region, gembala-gembala Mawar Sharon mengadakan kebaktian kesembuhan di mana-mana, itu FKA danai. Ya. Yang kedua, akun yang baru diciptakan, karena saya rasakan Tuhan taruh beban ini lebih besar lagi. Yang akun kedua kalau Anda lihat di website kami, website ini adalah untuk perintisan gereja-gereja baru. Kalau Anda mau mendukung ke situ, karena saya juga mendukung perintisan-perintisan itu. Ya, itu saja. God bless you. Mari semua bangkit. Sini, bangkit berdiri semuanya. Maju ke depan. Iya. Haleluya. Haleluya. Oke, praise the Lord. Pada semua hamba-hamba Tuhan yang ada di Mawar Sharon dulu, yang melayani, yang full time atau enggak full time, pokoknya melayani Tuhan itu hamba Tuhan kan? Kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Kita belajar menghargai. Setiap gembala ini ada banyak yang datang, dua beberapa. Pastor Oge mana? Where are you? Pastor Oge, are you here? Oh there di belakang dengan anaknya. Anaknya ada satu kondisi,
sampai harus lama waktu itu diobati di negara di luar negeri, pengorbanannya besar di Pekanbaru, ya kan, masih dan mencintai, maksudnya komitmennya luar biasa. Thank you udah bisa mengayomi Pekanbaru, terus memberitakan firman. Tahu enggak, termasuk hamba-hamba Tuhan yang membagi firman, mereka layak mendapatkan hormat yang baik dari kita. Pak Yusuf tidak ada di sini, Ketua Sinode dan Gembala Sidang kita berdoa terus untuk kesehatan beliau. Kita berdoa juga untuk kebijakan yang Tuhan akan yang beliau akan dapatkan dari Tuhan. Kita berdoa supaya selalu disertai sama Roh Kudus setiap pemimpin-pemimpin yang ada di Gereja Mawar Syaron. Kita kasih tepuk tangan untuk semua hamba-hamba Tuhan, semua pendeta ya, PDT. Ya, ada Pak Majid yang sekarang sudah tua sekali, sorry kalau ngomong tua gini, tapi ya memang. Baik hati, sudah masih melayani Tuhan. Biasanya nunggu di belakang situ. Kalau saya udah lari dari sebelah situ, dari jalan masuk belakang tempat orang bawa sampah segalanya ke situ. Itu Pak Majid selalu duduk situ. Setia, pernah jadi gembala di GMS Tulungagung, pernah dulu. Karena ada masa transisi, tidak ada hamba Tuhan di sana dulu. We respect, we appreciate. Dan gak cuma itu, tentunya yang di depan layar juga praise and worship semuanya. Oh my goodness, kasih tepuk tangan untuk mereka semua. Ayo, saya minta kita punya culture seperti ini. Satu tim PAW dengan tim PAW berikutnya saling respect. Respect gembalamu, respect pemimpinmu, dan sebagainya. Hamba-hamba Tuhan yang di Indonesia dulu. Banyak hamba-hamba Tuhan di Indonesia sini, bukan dari Mawar Syaron. Mereka memberikan kontribusi yang luar biasa. Ya kan? Gereja-gereja tertentu dulu gerakan, bahkan dari zaman Betani. Mereka membawa betul-betul kalau Yonggi-cho, gereja di Korea dulu itu, mereka itu yang punya dupa. Waktu zaman gerakan Betani, GBI, mereka yang punya harpa. Mereka yang membawa gerakan puji-pujian. Lalu dari banyak gereja, kalau saya sebut satu-satu nggak apa-apa. IFGF, GC. Begitu luar biasa gerakannya, apalagi anak-anak muda di luar negeri. Pastor siapa lagi? Pastor-pastor dari JKI, saya baru dari sana. Ya ampun, lihat mereka bisa masuk ke daerah-daerah Mawar Syaron nggak bisa. Wow, MDC, GKPB MDC. Dulu ada tokoh di situ. Sebelum ada rasul-rasul baru, zaman itu yang sampai ke mancanegara. Kak Yeremia Rim namanya. Seorang revivalist luar biasa. Oh my goodness, kalau saya sebut ternyata Mawar Syaron nggak sendirian ya. Kebangunan rohani itu milik kerajaan Allah. Saya nggak bisa sebut satu persatu nama-nama. Bahkan gereja yang lebih lama, GPPS, GPDI, Om Ishak Leo, lalu habis itu GBT. Yang sampai umur berapa saya pernah lihat omnya GBT itu sampai umur 100 tahun masih khotbah di atas. Wow. Saya beritahu, orang-orang seperti ini pahlawan-pahlawan loh. They are not perfect, they are heroes. Saya tahu mereka mungkin tidak bisa dengar kita, tapi saya kalau tidak sebut semua gereja, kalau mereka tidak bisa dengar kita saat ini, paling tidak Tuhan dengar kita. Kita kasih applause untuk orang-orang ini semua. Respect. Mama-mama yang berdoa, papa-papa yang berdoa di sini. You are the praying parents. Wow, Anda adalah hamba-hamba Tuhan di rumah itu. Makanya itu orang-orang Tirus ngerti ini. If you want to appreciate someone, really honor that person, really appreciate. Hargai orang tua yang di rumah dulu, hamba-hamba Tuhan di rumah. Untuk semua orang tua yang mendidik anaknya dalam takut akan Tuhan, yang mengarahkan terus menggiring ke gereja, bersama-sama sekarang datang ibadah dan sebagainya, untuk orang tua seperti itu layak mendapatkan penghargaan juga. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Oh, glory to God. Glory to God. Haleluya. Mulai hari ini, mari kita berbicara apa yang baik dan benar terhadap orang Kristen. You mau diberkati? Then do that. Amin. Orang-orang luar negeri juga hamba-hamba Tuhan. Oh, satu-satu. My goodness. God is good. God is good. Tuhan Yesus, kami terima sebuah culture baru. We want to respect each other. We want to love each other. Terima kasih Tuhan. Ajari kami menjadi orang-orang Kristen yang jadi berkat buat orang lain. Kami punya misi, kami punya tujuan. Kami tidak boleh sia-sia kata-kata, sia-sia kehidupan. Tuhan berkati kami semuanya hari ini. Dan firman ini Tuhan Yesus beri kami pengalaman. Terima kasih Tuhan, teguhkan kami. Sing a song. I want to see Jesus.